Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ardiani. Saya bisa sapa Suri, saya dari kelas 10B dan saya akan menjelaskan materi tentang siklus batuan. Selamat menyaksikan. Siklus batuan merupakan sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Siklus ini terjadi karena interaksi antara batuan dengan berbagai faktor seperti perubahan suhu, tekanan, aktivitas vulkanik, erosi, dan pelapukan yang terjadi di permukaan bumi. Faktor tersebut dinamakan faktor eksogen dan perubahan pergerakan lempeng dari kerak bumi yang dinamakan faktor endogen. Proses perubahan batuan ini membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Secara singkat, proses siklus batuan ini berasal dari magma yang berada di bawah permukaan bumi, kemudian mengalami pendinginan sehingga menjadikannya sebuah batuan. Ini akan hancur dan mengalami perubahan-perubahan hingga akhirnya akan kembali lagi menjadi magma di bawah permukaan bumi. Nah, supaya lebih jelas bagaimana siklus batuan yang terjadi di dalam bumi, mari kita bahas lebih lanjut. Magma merupakan bahan pokok pembentukan batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Magma mengalami proses kristalisasi, yaitu proses pembekuan hingga membentuk sebuah kristal atau mineral. Dari magma yang membeku ini nantinya akan membentuk jenis batuan, yaitu batuan beku. Batuan beku berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku intrusi, batuan beku korok, batuan beku ekstrusi. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita membahas apa itu ketiga batuan tersebut. Pertama, batuan beku intrusi. Batuan ini membentuk ketika magma yang panas dan cair naik ke permukaan bumi, tetapi tidak mencapai permukaan melainkan mengendap di dalam kerak bumi. Proses ini terjadi di bawah permukaan bumi, di mana magma yang berasal dari kedalaman bumi mendingin dan mengeras secara perlahan. Yang kedua, batuan beku korok atau gang terbentuk melalui proses pendinginan magma di dalam lubang pembekuan yang sangat sempit seperti celah atau rongkahan di dalam kerak bumi. Ketika magma panas dan cair mencapai celah-celah sempit ini, pendinginan terjadi dengan cepat karena kontak dengan batuan sekitarnya yang lebih dingin. Yang ketiga, proses terbentuknya batuan beku ekstrusi. Saat panas dan cair mencapai permukaan bumi melalui celah-celah atau kawah gunung api dalam proses yang dikenal sebagai erosi volkanik, ketika magma mencapai permukaan, tekanan dan suhu yang lebih rendah menyebabkan pendinginan dan pembekuan yang cepat sehingga terbentuknya batuan beku eksklusif. Nah guys, berdasarkan tingkat proses terbentuknya batuan beku, batuan intrusi yang terjadi di dalam bumi akan berkemungkinan besar untuk merubah kembali menjadi cair dan kembali menjadi magma karena proses batuan ini berada di dalam permukaan bumi yang relatif masih terpengaruh panas bumi. Sedangkan batu korok yang terbentuk di celah atau rengkahan di dalam kerak bumi akan mengalami tekanan akibat pergerakan lempeng dan temperatur bumi yang tinggi. Batuan korok ini akan berubah menjadi batuan baru, yaitu batuan metafok. Sedangkan untuk batuan eksklusif yang berada di luar permukaan bumi tentu saja akan mengalami pelapukan dan erosi sebab terpapar langsung oleh cuaca di bumi, baik air hujan maupun panas matahari. Maka dari itu, batuan yang berada di permukaan bumi jelas lebih cepat mengalami pelapukan dan erosi dibandingkan batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Batuan beku ini akan menjadi pasir dan akan tersedimentasi di daratan yang lebih rendah seperti di sungai, danau, atau lautan. Sedimentasi berlangsung, maka batuan ini akan kompak dan memadat hingga akan muncul batuan baru, yaitu batuan sedimen.
Sama halnya dengan batuan beku, batuan sedimen berdasarkan proses terbentuk menjadi 3 bagian: batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, batuan sedimen organik. Adalah batuan sedimen klasik. Batuan ini terjadi ketika batuan beku yang telah mengalami pelapukan sedimentasi, kemudian mengalami pengendapan batuan yang dipengaruhi oleh air, angin, atau es, sehingga menghasilkan fragmen batuan yang lebih kecil yang disebut dengan klasik. Yang kedua adalah batuan sedimen kimiawi. Batuan ini terbentuk ketika dalam proses pengendapan atau sedimentasi terjadi proses kimia. Air menguap karena sinar matahari mengakibatkan mineral-mineral kimia yang terlarut di dalam air akan mengendap di dasar perairan sebagai endapan kimia. Yang ketiga adalah batuan sedimen organik. Proses terbentuknya batuan ini ketika organisme hingga seperti tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme mati dan jatuh di dasar perairan. Di sana, sisa-sisa organisme terkumulasikan dan ditimbul oleh endapan sedimen yang telah mengalami pengendapan oleh air sehingga batuan tersedimentasi dan organisme hidup bersatu. Setelah batuan menginjak pada tahap batuan sedimen, batuan ini selanjutnya akan mengalami tekanan akibat pergerakan lempeng dan temperatur bumi. Sedimen ini akan berubah menjadi batuan baru, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan metamorf regional, batuan metamorf dinamik, batuan metamorf termal. Pertama, batuan metamorf regional merupakan batuan yang telah mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi akibat subduksi dari lempeng. Sedangkan batuan metamorf dinamik bisa terjadi akibat adanya pergeseran dan pergerakan tektonik lempeng tepat adanya pengaruh perubahan suhu akibat intrusi magma. Adalah batuan metamorf termal, di mana proses terbentuknya dipengaruhi akibat kenaikan temperatur yang dipengaruhi perubahan suhu interaksi magma di dalam bumi. Nah, batuan metamorf ini bisa berubah kembali menjadi batuan sedimen ketika mengalami pelapukan dan erosi, sehingga akan mengalami kembali sedimentasi. Selain kembali tersedimentasi, batuan metamorf ini bisa mencair dan menjadi magma kembali di dalam bumi. Itu saja materi siklus batuan dari saya. Terima kasih.